Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang paling menarik adalah kita mengambil sebuah pesan atau pelajaran ya teman-teman dari kisah orang lain yang bisa jadi mirip nih dengan apa yang sedang kamu alami. Nah, termasuk di hari ini, udah lama rasanya saya tidak menggunakan kisah orang lain, terus kita pelajari dan ambil pelajarannya gitu ya, untuk menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan. Nah, sekarang coba kamu nih, ya, kamu sebagai sahabat saya, sedikit lagi kita tahun baru. Bagaimana dengan kehidupan kamu? Coba lihat wajahmu sendiri saat ini juga. Nah, coba wajahmu di saat video ini hadir ke depan matamu atau ke samping telingamu, itu lagi senyum atau lagi murung? Boleh saya tebak nggak? Kayaknya lagi murung dikit ya. Kenapa? Ya karena biasanya akhir tahun ada sebuah penyesalan yang membuat kita berpikir gimana ya caranya saya bisa keluar dari hal yang gini-gini terus. Nah itu dia. Hari ini saya akan memberikan kamu sebuah hal yang sangat powerful. Bahkan saya membuat video ini dalam keadaan yang bahagia. Kenapa? Ini adalah ilmu yang bisa jadi merubah hidup saya. Jadi sekarang kamu tenang aja. Biarkan saya berbicara seperti biasa di loudspeaker aja nih handphonemu atau gadgetmu. Izinkan saya merubah kamu sebagai seorang sahabat menjadi lebih bahagia ya. Karena ilmu ini saya praktekin sendiri beberapa tahun yang lalu. Apa itu? Kita bahas sekarang. Gini, pertama, saya harus jujur, ini ada sebuah kisah yang bisa dibilang sangat miris teman-teman. Tapi maaf ya, kisah miris ini sama sepertinya dengan apa yang belakangan ini kamu hadapi. Jadi saya ambil kisah ini dari pertanyaan di aplikasi Quora seperti biasa. Dia menanyakan begini, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa hidup saya selalu menderita seperti ini? Wah, itu pertanyaan sejuta umat bukan? Ayo, kalau kamu sekarang mendadak senyum dikit atau bahkan gak sadar nganggukin kepala, berarti apa yang saya ingin bahas ini adalah kamu banget. Iya kan? Pertanyaan sederhana. Kalau memang Tuhan itu baik atau ada bahkan, kenapa kok saya dibiarkan menderita seperti ini? Oke, sekarang saya akan jawab, tapi kamu janji kalau ketampar senyum aja ya. Karena ini bakal menampar banget. Gini loh. Kalau kita berpikir, segala sesuatu dalam hidup itu sebenarnya logis. Saya ulangi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup kamu, itu sebenarnya adalah sebuah hal yang sangat masuk akal atau logis. Titik, gak ada koma. Maksudnya gimana? Yuk, sekarang kita lihat hidup kita sendiri. Sekarang saya mau tanya satu hal penting. Di hari ini, di hari ini aja bukan kemarin, hari ini. Apakah di hari ini diri kamu tadi sempat tersenyum? Nah, kan? Saya tanya lagi ya. Di hari ini, bukan kemarin, bukan minggu lalu. Hari ini tadi, apakah diri kamu sempat tersenyum? Jawab jujur. Nah, kan? Belum apa-apa udah ketampar. Kenapa? Karena satu. Rezeki seseorang tidak akan bagus kalau di dalam dirinya masih ada luka yang namanya kerikil-kerikil batin. Waduh, apa itu mas kerikil batin? Gini, saya mau tanya sama kamu. Diri kamu udah memaafkan kejadian yang paling buruk dalam hidup kamu? Saya ulangi pertanyaan saya, apakah diri kamu sudah memaafkan orang-orang yang menyakitimu selama ini? Jawab, sudah. Bagus. Tapi maaf, saya sebagai sahabat kamu tidak bisa kamu bohongi. Karena baru saja diri kamu berbohong. Loh, kenapa mas? Kok Mas Aryan bisa menuduh saya berbohong? Gini loh, orang bisa memaafkan. Tapi, orang tidak selamanya sadar bahwa orang yang dia maafin tuh, bukan orang yang tepat. Iya benar. Coba sekarang saya mau tanya, diri kamu sudah maafin orang-orang yang nyakitin kamu belum? Udah, bagus. Tapi sadar nggak? Itu salah. Loh kok salah mas? Kenapa? Karena orang sama seperti kamu nih, bahkan saya juga pernah dulu di posisi ini, kita itu mengatakan sudah memaafkan dia atau memaafkan mereka. Betul, tapi mereka yang kita maafkan itu sebenarnya nggak perlu-perlu banget kita maafin. Orang yang pertama kali wajib kita maafkan itu siapa? Jawab,
Benar, diri kamu sendiri dulu. Kita sibuk berpikir gimana cara maafin dia, orang yang menyakiti kita. Kita berpikir bagaimana ya cara saya bisa melupakan atau memaafkan kejadian buruk kemarin yang dilakukan mereka kepada saya. Tapi kamu lupa, itu semua nggak gampang karena nomor satu yang harusnya diri kita lakukan, yang harusnya kamu lakukan dari dulu adalah bertanya, gimana cara saya bisa maafkan diri saya dulu? Hei, itu yang utama. Nah, sekarang saya ingin mengajak kamu untuk mengobati diri sendiri bukan dengan cara terapi. Kalau itu sudah banyak di video Pagar Kehidupan ya. Tapi dengan satu cara sederhana yang saya pun dulu sering lakukan. Apa coba? Benar sekali. Selalu ingat satu kalimat sederhana yang ingin saya katakan kepada kamu berikut ini. Kalimat itu sederhana teman-teman. Apapun dalam hidup ini yang paling sering kamu keluhkan, jangan heran hal itu akan semakin memburuk dalam hidup kamu. Saya ulangi, hal apapun dalam hidup kita, dalam hidup kamu nih, yang paling sering kamu keluhkan, itu justru akan menjadi semakin buruk. Dan kebalikannya, hal apapun, walaupun tadinya belum baik ya, apapun itu, walaupun awalnya belum baik, tapi kalau kamu puji terus hal itu, sama. Itu akan menjadi hal yang semakin baik bagi hidup kamu. Nah sekarang tenang aja, kamu gak usah bingung. Saya akan ngajarin gimana cara prakteknya ya. Jadi kamu sambil mengerjakan sesuatu, tapi tolong telinganya difokuskan aja. Karena ini ilmu baru nih by the way. Dan saya pun sekali lagi sering melakukan hal ini dan ini berhasil. Oke? Gini caranya. Sekarang kita lihat dalam hidup kita. Ada nggak satu atau dua hal dalam hidup kita yang selama ini jujur tanpa takut ngerasa bersalah atau berdosa, kita tuh ngerasa kurang puas gitu loh. Bukan ya, bukan karena kita nggak bersyukur, tapi apa adanya memang di bagian itu tuh kita kayak ngerasa, aduh kok gitu banget sih. Bisa soal uang, bisa soal cinta, bisa soal bentuk tubuh, bisa soal kesehatan, pergaulan, apapun itu. Kamu tanya dalam hati kamu, apa yang membuat kamu selama ini ngerasa kok saya di bagian itu gitu banget ya. Pikirin sekarang, cukup dua aja. Sudah? Oke, gini. Sekarang, dari dua hal tadi yang menurut kamu di situ maaf kamu kurang banget. Saya mau tanya, kamu jawab dalam hati aja secara jujur ya. Benar nggak dari dua hal tadi yang kamu pikirin? Di bagian-bagian itu, kamu sering banget ngeluh. Misalnya gini, saya memang bener mas, saya itu pengen banget ngeluh mas, jujur. Karena percintaan saya kok gini banget. Saya itu pengen punya pasangan untuk saya ajak nikah. Tapi kok gak kunjung dapet, gak kunjung datang gitu loh mas. Nah, kalau masalah kamu cinta, saya mau tanya sama kamu. Ini buat kamu yang masalahnya cinta ya. Ketika kamu menghadapi masalah percintaan, banyakan mana kamu berkata terima kasih atau malah kamu berkata, aduh kok saya diginiin lagi sih sama dia? Hei, halo, ini fakta loh. Kalau kamu lagi jatuh, Pagar Kehidupan tidak pernah mengajarkan kamu untuk mengeluhkan. Kenapa? Karena ketika kita jatuh, kita ngeluh, bener nggak itu makin sakit? Coba dites, kamu nggak sengaja nih kepentok ya, kamu kepentok aja deh, kejeduk kalau bahasanya mah, kejeduk kepentok sampai benjol gitu ya, terus kamu ngeluh, aduh kenapa sih saya kepentok, aduh kenapa sih saya kejedot, makin sakit gak tuh? Makin sakit. Coba deh, kalau sekarang kamu kepentok, terus kamu berkata, aduh terima kasih gak apa-apa, untung masih selamat, rasa sakitnya lebih sedikit, betul gak? Nah sama kayak hidup kamu. Yang membuat kisah hidup kita itu jadi semakin buruk adalah apa? Ketika kita terjatuh, kepleset, sial, kita malah mengeluhkan hal itu sehingga rasa sakitnya makin sakit. Dan ketika rasa sakitnya makin sakit, batin kita makin terluka, betul? Ketika batin kita makin terluka, apa yang terjadi? Rezeki kita pun terpengaruh. Karena rezeki termasuk jodoh itu kuncinya dari hati yang waras dulu. Sampai sini ngerti, paham gak?
Nah, sekarang prakteknya gimana, Mas? Sederhana. Mulai detik ini, kamu puji abis-abisan. Saya ulangi, mulai detik ini coba kamu puji abis-abisan bagian hidup kamu yang paling sial tadi itu loh. Misalnya kamu sekarang lagi pengen nikah kok tapi nggak ketemu-ketemu jodoh. Coba deh kamu berkata begini, ya ampun, saya bersyukur dan berterima kasih karena kisah percintaan saya semakin membaik. Udah gitu aja ngomong. Kenapa? Loh, bingung ya? Iya mas, kenapa? Ya sekarang gimana mas? Kan kisah cinta saya lagi jelek nih. Kenapa saya disuruh memuji seolah-olah kisah cinta saya bagus? Kan itu bertolak belakang. Nah inilah yang dinamakan hukum tarik-menarik. Kita akan menarik segala sesuatu yang paling sering kita ucapkan. Kamu pengen percintaan kamu bagus? Kamu pengen rezeki kamu, keuangan kamu lancar, hutang lunas? Pengen mas. Sambil kamu berusaha, selalu ucapkan yang baik-baik ya tentang hal itu, mau nggak? Nih, saya kasih contoh lagi deh, biar kamu lebih simple, lebih jelas ya. Misalnya sekarang masalah keuangan nih, tadi kan masalah jodoh. Ini masalah uang. Kamu punya hutang nih. Ketika punya hutang, apalagi hutangnya makin banyak, mohon maaf, jangan pernah mengeluh, aduh utangku makin banyak. Jangan. Kenapa? Karena itu doa. Nanti beneran utangnya makin banyak. Ya, kamu berkata sebaliknya, kamu puji tuh. Ya ampun, terima kasih, alhamdulillah atau puji Tuhan, hutang saya semakin lama semakin sedikit. Amin. Berapa kali mas ngucapinnya? Berkali-kali. Supaya apa? Supaya itu jadi kenyataan. Pernah dengar nggak sebuah perkataan yang mengatakan bahwa ucapan adalah doa? Pernah dengar? Itu benar loh. Itu fakta. Jadi berhati-hati ya dengan apa yang paling sering kamu ucapkan, karena itu yang akan ketarik ke dalam hidup kamu. Nah, saya kasih contoh lagi satu nih. Mas, saya ini baru aja kena tipu mas. Nggak enak banget nih. Atau kamu mungkin minjemin duit ke temen atau ke orang, ditagih dia marah-marah. Kan paling sering kayak gitu ya. Saya gimana tuh mas? Ya udah, gini. Ketika kamu ditipu, entah sama orang, entah sama siapapun, kamu ambil pelajarannya dulu. Kenapa bisa ketipu? Oh, karena kamu terlalu baik. Oh, karena kamu terlalu polos. Jangan diulangi lagi ya di masa depan ya. Janji? Janji mas. Oke. Nah sekarang, kita berusaha nih pakai ikhtiar. Yang namanya kata-kata adalah doa. Kita ucapin setiap saat tuh. Ucapinnya gimana? Aduh, saya bersyukur dan berterima kasih karena uang saya semakin banyak. Uang saya semakin berkelimpahan. Terima kasih. Sudah selesai. Loh mas, sebentar mas, saya mau nanya mas. Iya, ini kan saya lagi nunggu teman saya atau orang tadi itu bayar utang sama saya. Iya. Kok saya disuruh berterima kasih seolah-olah uang saya banyak mas? Nah ini yang kamu gak nangkep. Dengerin. Sekarang, orang bisa gak kita rubah? Saya mau tanya sama kamu, jawab. Bisa gak kita ngerubah orang? Jawab. Gak bisa. Orang itu mau banyak duit atau gak ada duit, kalau dia gak mau bayar utang sama kamu, gak bisa bayar, udah selesai. Sekarang, kenapa gak kita aja yang banyak duit dah? Kita banyakin duit kita, jadi dia mau bayar uang atau enggak sama kita sebagai hutang piutang, bodoh amat. Kan kamu banyak duit. Iya juga ya. Iya, daripada kita nyumpahin tuh orang dengan sumpahan yang jelek-jelek karena nggak bayar utang, kenapa kita nggak nyumpahin diri sendiri dengan sumpahan yang bagus-bagus supaya duit kamu banyak? Loh, iya kan? Jadi dia mau bayar utang atau enggak urusan dia sama Tuhan. Kita mah happy banyak duit, betul nggak? Bener nggak? Nah, senyum dah, iya kan? Masuk akal. Enak ya, enak nih kalau belajar pagar kehidupan, banyak hal yang nampar-nampar kayak gini. Nah, sekarang gini teman-teman, kamu lakukan ini sehari sesering mungkin. Lihat bagian apa dalam hidup kamu yang butuh kamu tolong, ya. Puji bagian itu dengan seperti contoh yang saya katakan tadi, ya. Ini efektif, bahkan sampai sekarang pun percaya atau tidak saya sering melakukan ini. Oke? Ingat pesan saya, kita adalah manusia yang sering kali mendoakan diri sendiri dengan hal yang buruk. Rubah itu semua. Rubah itu semua. Belajar untuk berkata dengan kata-kata yang baik ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Sesering mungkin. Lihat yang terjadi dalam hidup kamu. Insya Allah seizin Tuhan ini semua bisa menarik yang baik-baik ke dalam hidup kamu sendiri.
Oke? Suka banget dengan video ini? Pasti. Silakan klik jempol ke atasnya. Terima kasih jempol ke atasnya. Dan kalau kamu pengen info-info keren gitu ya, ada info keren dari Pagar Kehidupan apa sih hari ini? Lihat deskripsi. Mana yang kamu butuh, kamu sentuh di deskripsi. Kamu lihat deh, banyak info keren di sana ya. Oke. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.